itu selalu Faris itu tiga hal ya. Dalam arti kata dan presentasi karya itu tiga selalu. Lagu-lagu yang Faris tulis buat Faris sendiri, lagu-lagu yang Faris tulis buat orang lain, dan lagu-lagu orang lain yang ditulis oleh Faris, ditulis oleh orang lain untuk Faris, tapi akhirnya menjadi domainnya Faris. Ya, sebetulnya tahun 2023 sampai 2024 ini memang saya merayakan 45 tahun dedikasi musikal. Saya sebutkan dedikasi musikal. Dedikasi musikal itu bukan hanya berkarya gitu ya, tapi aku juga mengajar, aku juga menulis buku, aku juga berbagai macam hal lah, ya, berbagai macam hal yang terkait musik maka aku kerjain. Maka dedikasi musikal. Ini, album ini menjadi bagian dari itu. Makanya namanya dalam rangka 45 tahun berkarya. Sepanjang tahun 2023-2024 itu memang berbagai macam aktivitas, pentas, diskusi musik, pengkajian atas karya-karya dilakukan oleh berbagai macam komunitas, berbagai macam festival, berbagai macam presentasi lah gitu. Contohnya ke Synchronize Festival tahun lalu 2023 yang menghadirkan dekade pertama Faris RM. Kemarin Synchronize Festival juga menghadirkan Badai Pasti Berlalu yang merupakan rekaman saya pertama kali masuk musik Indonesia sebagai drummer dari album Badai Pasti Berlalu, dan salah satu saksi hidup yang masih hidup ya di antara Eros Jarot, Bediano Tauruk, Kinan Sution, dan saya. Jadi itu semua menjadi bagian dari 45 tahun dedikasi musikal Faris RM. Ini album ini, single-single, kumpulan single ini yang dirilis oleh Haris Seno Legacy ini merupakan satu bagian dari itu. Hingga saya terus terang mendukung, support itu. Berbagai macam sebetulnya hal yang dilakukan sepanjang perayaan itu. Dibuka waktu itu dengan tahun lalu juga saya mengadakan konser tunggal 45 tahun dedikasi musikal Faris RM sebagai pembuka di Balai Sarbini, di mana saat itu saya tampil tanpa MC, tanpa apa-apa, cuma didukung presentasi video dan saya sendiri bercerita gitu. Jadi sifatnya storytelling. Itu juga presentasi yang dikemas khusus. Kenapa demikian ya? Karena dalam merayakan itu gitu. Harus ada, kalau siapa lagi yang bisa menceritakan perjalanan hidup, perjalanan musik saya, perjalanan hidup saya, bagaimana ininya lah, bagaimana apa namanya, in detail gitu. Nanti juga tahun ini juga alhamdulillah sedang dirintis produksi, udah sampai di skenario sih, sampai di skrip, dirintis produksi Mahaka, Ponder Lab dan Netflix untuk menghadirkan film Faris RM dan serial ya, episode di Netflix ya, 30 episode, 3 season, 10 episode. Jadi itu semua menjadi bagian dari perayaan itu, dan saya bersyukur karena itu semua datang bukan dari saya gitu, tapi dari teman-teman yang menghargai, yang mengapresiasi perjuangan saya, kiprah sepak terjang saya dengan berbagai kendala, dengan berbagai perjalanan hidup baik dan buruk yang tidak pernah saya tutupi, tapi saya sadar itu merupakan bagian hidup sejarah yang nggak bisa dipungkiri, nggak bisa diingkari gitu. Makanya ketika bikin film pun juga saya bilang sama penulis skenario dan produser, saya bilang saya nggak mau yang baik-baiknya aja gitu.
Saya mau diceritakan apa adanya karena sejarah hidup manusia itu nggak bisa disembunyikan. Gitu. Jadi saya nggak mau bikin tulisan sejarah atau buku atau apapun tapi tidak menceritakan sebenar-benarnya gitu. Seperti di buku saya juga saya ceritakan gitu. Saya pernah di penjara di Cipinang kena narkoba, saya ceritain aja. Buat saya nggak jadi masalah karena buat saya itu anugerah tetap. Ada musibah dalam hidup. Hidup ini selalu anugerah karena Allah selalu memberikan yang terbaik. Keren.